Beberapa hari yang lalu, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa di pemilu 2029 nanti, pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisah. Pemilu nasional itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR pusat, dan kemudian pemilihan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, setelah presiden, anggota Dewan dan DPD pusat itu dilantik, maka paling cepat 2 tahun atau paling lambat 2,5 tahun baru kemudian dilaksanakan pemilihan di level daerah, yaitu memilih gubernur, bupati, wali kota, anggota Dewan level provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kemarin saya sudah ngomong bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam putusannya itu memisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal, itu kalau mau jujur sebenarnya dalam banyak hal tidak terlampau berpengaruh secara signifikan bagi peningkatan kualitas pemilu kita. Karena saya kira soal perbaikan kualitas pemilu kita ini kan bukan soal apakah pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisah, ataukah misalnya seperti sebelumnya di mana pemilu itu misalnya dilakukan secara serentak, atau misalnya tidak juga bisa dijawab bahwa pemilu dan pilkada itu dilaksanakan dalam tahun yang bersamaan. Itu bukan jawaban untuk memperbaiki bagaimana kualitas pemilu di Indonesia. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, supaya pemilu kita itu berkualitas, ya hal-hal yang sifatnya buruk itu harus segera diselesaikan. Apa efek buruk yang seringkali terjadi dalam pemilu kita, baik pilpres, baik pilkada, ataupun pemilihan anggota dewan? Pertama tentu soal politik uang. Politik uang saya kira akan terus menjadi momok yang sangat paling mengerikan dalam setiap pemilu kita. Jadi sekalipun nanti di 2029 pemilu nasional dan daerah itu dipisah, nggak ada jaminan bahwa politik uang itu akan hilang. Selanjutnya adalah soal adanya penggunaan atau menggerakkan aparatus-aparatus kekuasaan atau oknum-oknum aparatus-aparatus kekuasaan misalnya, yang seringkali ini marak dalam pemilu-pemilu kita setelah reformasi. Itu kan dikeluhkan oleh berbagai kontestan, dikeluhkan oleh berbagai masyarakat. Sepanjang ada pemilu, pilkada, pilpres, pemilihan anggota dewan gitu ya, ada upaya-upaya untuk menggunakan oknum-oknum aparatus-aparatus kekuasaan sebagai upaya untuk menjadi bagian pemenangan pemilihan. Ya, saya kira kita jangan pernah berharap kualitas pemilu kita akan semakin bagus. Mau pemilunya nanti di 2029, pemilu nasional dan lokal itu dipisah, nggak ada jaminan akan lebih bagus sepanjang misalnya penggunaan oknum-oknum aparatus kekuasaan itu masih terus dilakukan. Termasuk misalnya adalah soal netralitas penyelenggara pemilu dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya tentu betul-betul netral dan harus independen. Janganlah mereka itu condong-condong dan miring-miring untuk misalnya menjadi bagian dari salah satu tim pemenangan tertentu. Ini adalah 3 penyakit yang saya kira mestinya harus dibenahi dan menjadi fokus bagaimana perbaikan kualitas pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk merespon kembali terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu, di mana dalam putusannya itu memisah antara pemilu nasional dan lokal. Bagi saya nggak ada hubungannya dengan perbaikan kualitas pemilu kita. Kalau pemilu kita mau bagus, maka yang tadi sudah saya sebutkan itu harus diperbaiki. Tentang politik uang harus diamputasi, tentang penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan, oknum-oknum aparatus kekuasaan, misalnya kalau jelang pemilu dan pemilihan, termasuk juga soal netralitas. Bagaimana penyelenggara yang dalam banyak hal memang seringkali genit untuk menjadi bagian dari salah satu penenangan kelompok tertentu. Kalau itu yang dilakukan, maka saya kira baru kemudian kita bicara tentang perbaikan kualitas pemilu. Itu yang pertama sebagai sebuah catatan. Jadi kanker dalam politik kepemiluan kita itu tadi, soal politik uang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua yang menjadi rumit saat ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi, karena pemilu nasional dan lokal itu dipisah, adalah nanti jabatan-jabatan di daerah itu apakah diperpanjang ataukah ditunjuk PJ. Begini jalan ceritanya, ini poin yang kedua ya. Nanti di 2009, di bulan Februari persisnya, itu kan akan ada pemilihan presiden, anggota DPR pusat, dan kemudian anggota DPD. Oke, setelah itu kemudian ada pelantikan kan, pelantikan presiden, kemudian DPD dan anggota DPR pusat. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru,
maka paling cepat untuk melakukan pemilihan di level daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan provinsi, kabupaten dan kota, kira-kira begitu, 2 tahun atau paling telat 2,5 tahun setelah anggota DPR pusat, presiden di pusat dan DPD itu dilantik. Pertanyaannya adalah, kan kita tahu anggota dewan level provinsi, kabupaten dan kota, termasuk kepala-kepala daerah itu kan nanti di 2029 pada berakhir tuh masa kekuasaannya. Jadi gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, akhir kekuasaannya itu di 2029 wassalam. Secara konstitusional, karena sudah 5 tahun. Kalau kemudian pemilihan pemimpin di daerah itu nunggu 2 tahun atau 2,5 tahun setelah pemilihan pusat itu selesai, itu artinya apa? Ada jeda kekosongan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan provinsi, kabupaten dan kota yang 2029 kekuasaannya berakhir, itu mau diapain? Sementara pemilihan itu baru akan dilakukan kurang lebih sekitar tahun 2031 untuk daerah. Kan orang berpikir anggota dewan yang berakhir masa jabatannya 2029, kepala-kepala daerah yang berakhir 2029, ini gimana jalan ceritanya? Apakah diperpanjang secara otomatis ataukah misalnya ditunjuk PJ? Per hari ini rumit. Kenapa rumit? Ya tentu saja belum ada nomenklaturnya, belum ada klausulnya, belum ada undang-undangnya. Masa transisi kekosongan anggota dewan dan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2029 menuju 2031 itu diapakan? Ya kalau kita mengacu pada nomenklatur sebelumnya, ketika kepala-kepala daerah yang misalnya menuju pemilihan serentak secara nasional ditunjuk PJ untuk kepala daerah. Kan pertanyaannya adalah untuk DPRD. DPRD ini gimana jalan ceritanya? Apakah akan ditunjuk PJ juga seperti kepala daerah? Nah, per hari ini itulah yang saya sebutkan. Ada kerumitan-kerumitan yang kemudian pada level teknis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ketika memisah antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, yaitu terkait nasib DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan kepala-kepala daerah yang 2029 mereka semua berakhir dan mereka harus nunggu 2 atau 2,5 tahun lagi baru ikut pemilihan. Masa kekosongan ini yang saat ini tentu harus diantisipasi oleh kawan-kawan DPR, Komisi 2 dan pemerintah. Kira-kira apa rekayasa pemilunya sehingga publik tidak bertanya-tanya. Oleh karena itu tentu publik akan dipertontonkan kembali. Ini kita dipertemukan ada kekosongan waktu sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun dari 2029 menuju 2031. Dulu kita juga mengalami ini terkait dengan penundaan pilkada karena menuju pilkada serentak. Apakah ditunjuk ada PJ kira-kira begitu ataukah dilanjutkan? Inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Bagi saya sebenarnya penunjukan PJ ataupun PLT untuk kepala daerah itu kan menyalahi hitoh pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebenarnya praktek politik sebelumnya ketika kepala daerah berakhir jabatannya menunggu pilkada serentak maka ditunjuk PJ, saya kira secara politik kedaerahan itu menyalahi karena pimpinan-pimpinan daerah adalah mereka yang dipilih secara demokratis setiap 5 tahun sekali. Maka esensi demokrasi ketika ditunjuk PJ itu tidak benar kaedahnya dalam konteks pemilihan pemimpin-pemimpin di daerah. Ini juga ditambah ketika DPRD di daerah nanti yang juga berakhir masa jabatannya di 2029, sementara masih nunggu pemilihan di 2031, ini mau diapain? Mau diperpanjang otomatis? Kalau diperpanjang otomatis, orang kan bertanya-tanya, DPRD ini mewakili siapa? Kan tidak bisa dia mengklaim mewakili rakyat yang memilihnya. Rakyat yang memilih DPRD itu adalah berakhir di 2029. Karena rakyat memilih anggota DPRD ini adalah periode 2024-2029. Kalau tiba-tiba diperpanjang 2 tahun atau 2,5 tahun gara-gara putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya tentu anggota DPRD yang diperpanjang secara otomatis ini tidak legitimate. Dia tidak berhak untuk mengklaim atas nama rakyat karena dia memperpanjang masa jabatan politiknya, tidak mengikut sertakan rakyat dan tidak dipilih oleh rakyat. Jadi kalau skenario anggota DPRD nanti itu diperpanjang secara otomatis, sekali lagi DPRD itu kehilangan legitimasi dari rakyat.
dia tidak dipilih rakyat. Dia itu hanya misalnya diuntungkan oleh putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan secara prinsip, secara esensi demokrasi, secara esensi kepala daerah ini nggak oke. Oleh karena itu, ada juga yang disebut dengan rekayasa, bahwa DPRD nanti ini yang berakhir masa jabatannya di 2029 menuju pemilihan di daerah 2031, tanggung jawab DPRD ini diakuisisi atau diambil alih oleh kepala daerah ataupun penjabat kepala daerah. Karena dalam undang-undang soal kedaerahan katanya DPRD itu dianggap bukan bagian dari unsur legislatif, dia hanya sebatas unsur bagian dari pemerintahan daerah. Makanya ada opsi bagaimana dengan DPRD nanti kekosongan ini, ada yang bilang diperpanjang secara otomatis, ada juga yang menyebut ditunjuk PJ, ada juga yang menyebut ini diakuisisi atau diambil alih oleh kepala-kepala daerah, karena secara prinsip DPRD itu juga adalah satu rumpun dengan pemerintahan daerah. Kerumitan-kerumitan semacam ini tentu membuat kawan-kawan DPR, pemerintah, tentu sedang merumuskan bagaimana untuk mencari solusi yang sebenarnya paling pas. Ketika 2 tahun atau 2 tahun setengah kepala daerah dan DPRD itu kosong kekuasaannya atau berakhir kekuasaannya di 2029 hanya gara-gara menunggu pemilihan daerah itu di 2031. Ini yang saya kira harus segera dituntaskan, sehingga rekayasa undang-undang terkait dengan pemilu ya memang harus segera dirumuskan oleh pemangku kepentingan DPR dan pemerintah sebagai upaya untuk mencari titik temu bagaimana persoalan-persoalan yang terkait dengan pemilu nasional yang dipisah dengan pemilu daerah ini bisa clear. Nah, yang ketiga yang ingin saya katakan, ya saya nggak tahu ya kenapa sih setiap pemilu kita selalu berubah. 2029 sudah mulai berubah nih, nasional dan daerah dipisah. 2004 juga berubah. 2004 itu adalah bagaimana pemilu, yaitu tentang pilpres, kemudian anggota DPR pusat, DPD, bukan hanya sebatas dilaksanakan serentak, tapi pada tahun yang bersamaan juga dilaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak nasional di 545 kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia. Sebelumnya kan nggak kayak gitu, tiap tahun ada pilkada. Misalnya tahun 2017, 2018, 19, pilkada-pilkada itu kan terjadi di mana-mana, tapi kemudian diserentakkan. Begitupun sebaliknya, kenapa sih kita selalu berubah? Di 2019 misalnya, kita juga bagaimana menyaksikan, 2009 kita juga menyaksikan bagaimana pemilihan presiden dan pemilihan anggota dewan itu kemudian dipisah. Nah, ditambah lagi nih di 2029, ada lagi perubahan terkait dengan bagaimana pemilu nasional dan lokal itu kita. Yang ingin saya katakan adalah, bisa tidak, kalau kita bangsa Indonesia itu bikin yang kemudian disebut dengan undang-undang pemilu seperti KUHP, di mana undang-undangnya ini tidak bisa diutak-atik. Artinya dalam kurun waktu yang cukup lama, 15 tahun, 20 tahun, mungkin 50 tahun, undang-undang itu harus digembok sehingga tidak ada perubahan-perubahan apapun yang kemudian membuat desain kepemiluan kita itu selalu berubah. Oke lah, banyak kritik terkait dengan evaluasi pemilu dan pilkada, tapi kan jawabannya nggak harus begini juga. Itulah yang saya sebutkan, sekalipun ada pemilu nasional dengan lokal itu dipisah, nggak ada jaminannya bahwa pemilu kita akan lebih bagus kok. Kita lihat contoh, dulu misalnya pilkada serentak nasional di 2004, di bulan November itu, yang 545 kabupaten, kota, dan provinsi, katanya kalau serentak ada efisiensi, kemudian meningkatkan partisipasi, kemudian sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Itu nggak terjadi. Terbukti misalnya pilkada serentak di bulan November 2024 yang lalu, tingkat partisipasi cukup rendah kok di pilkada, di kisaran angka 60% dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Katanya untuk mensinkronkan bagaimana kepala-kepala daerah ini satu sama yang lain saling terkoneksi. Ya, kita saksikan ada sejumlah kasus konflik ya, soal sengketa kepulauan, itu kan juga terlihat di depan mata kita. Begitupun dulu misalnya ketika pemilihan presiden dan anggota dewan itu dipisah 2004, kemudian 2009 dan 2014, itu ada tuduhan tidak efektif dan tidak efisien sehingga menghambur-hamburkan uang dan seterusnya dan seterusnya. Oke, pilpres dan pileg dilaksanakan secara bersamaan di 2014. Nyatanya juga tidak terbukti memperbaiki kualitas pemilu kita. Oleh karena itu saya kira, karena ini adalah momentum bagaimana publik mendesak
supaya ada pembahasan terkait dengan undang-undang pemilu itu sebaiknya disatukan. Baik undang-undang terkait dengan pilpres dengan undang-undang pilkada disatukan, dan disitulah kemudian bikin semacam katup, semacam gembok. Undang-undangnya itu tidak bisa direvisi, tidak bisa diedit, ataupun tidak bisa digugat oleh apapun dalam kurun waktu tertentu, misalnya 20 tahun, 40 tahun, bahwa undang-undang ini dengan judul apapun tidak bisa diutak-atik dengan alasan-alasan apapun. Kenapa begini? Ini tentu untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa setiap produk undang-undang, bahwa setiap pemilu kita itu tidak disibukkan dengan urusan-urusan teknis soal terkait dengan pemilu, ada yang serentak, tidak serentak, nasional, lokal, dipisah, dan seterusnya. Karena bagi saya hal-hal yang semacam ini semuanya teknis kok. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.